Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam, selamat siang Pak. pertemuan kali ini kita akan bahas materi terakhir sebelum UTS dan UAS. Ya, ini redistribut nama materinya. Ya, jadi ini udah saya kirim ya di e-kampus yang redistribut routing dinamik to routing dinamik. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah redistribut routing static to routing dinamik. Oke, ini saya jelaskan terlebih dahulu redistribut itu apa, walaupun itu juga sudah saya jelaskan ya di video yang routing dinamik ketemu routing dinamik atau redistribut dinamik to dinamik ya. Nah, di redistribution ini untuk apa jaringan terapan 2 ini belum diimplementasiin gedenya ya, masih yang kecilnya ya. Jadi kita baca dulu deh sini. Ntar saya share dulu. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke, di sini kita lihat dulu pengertian dari redistribut. Route redistribut adalah proses yang memungkinkan jaringan menggunakan protokol routing untuk merutkan traffic secara dinamis berdasarkan informasi yang dipelajari dari protokol routing yang berbeda, sehingga membantu meningkatkan aksesibilitas lalu lintas jaringan. Nah, jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dia ya protokol routing yang berbeda. Jadi menghubungkan protokol routing yang berbeda. Ya, jadi fungsi redistribut itu menghubungkan protokol routing yang berbeda. Ya, baik dari protokol routing statik ke protokol routing dinamik maupun dari dinamik to dinamik. Ya. Nah, tanpa route distribution, router atau virtual router mengadvertise dan membagikan route hanya dengan router lainnya yang menjalankan protokol routing yang sama. Nah, jadi sebetulnya routing itu harus dilakukan dengan routing yang sama. Ya, tapi ada kemungkinan kita ketemu sama satu topologi besar, ya, satu network besar yang terdiri dari banyak routing protokol. Nah, kalau kemarin ya yang tadi yang gambar topologi yang tadi udah banyak router tapi routingnya masih satu. Ya, OSPF doang yang kemarin kita pakai, tapi udah multiple area. Ya, kenapa pilihnya OSPF? Karena OSPF dia ada fungsi area tadi ya. Ya, jadi nggak lebih cepat dalam proses readabilitasnya. Ya. Nah, di sini di redistribution ini kita gimana gabungkan banyak protokol routing. Nah, itu ya bedanya. Kalau kemarin kita satu, ini banyak gitu. Bisa beberapa. Nah, ini analoginya seperti ini. Ya, jadi pada saat kita ingin berkunjung ke negara lain, ada negara yang menerapkan aturan seperti ya harus memiliki paspor seperti negara tetangga kita yaitu Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Ya, kalau kita mau ke Singapura, Malaysia, sama Hong Kong ya minimal cuma punya paspor doang lah. Bisa masuk ke sana. Terus harus memiliki paspor dan visa ya, ini saya editing. Jadi kalau ada negara-negara seperti negara-negara di Eropa, nah ini ada paspor dan visa. Ya. Kalau pengen ke Eropa, ke Italia, ke Perancis, nah ini ke Jerman itu ada paspor sama visa. Nah terus harus memiliki paspor doang kalau ke Jepang, ya jadi nggak perlu punya visa, pakai paspor juga bisa kalau ke Jepang. Terus ada lagi harus memiliki visa dan paspor akan tetapi visanya hanya bisa menggunakan visa on arrival seperti Timor Timur. Nah, Timor Timur bisa pakai visa tapi visanya visa on arrival. Nah, jadi intinya setiap negara punya aturan. Nah, sama pun dengan redistribut gitu. Jadi setiap routing protokol dia juga punya aturan yang diberlakukan jika dia ingin
connect ke router lainnya gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah syarat-syarat yang harus diajukan pada tiap-tiap routing protokol. Nah, contoh untuk yang kalau ini ya, jadi kalau misalnya routing statik nggak perlu ada aturan. Ya, routing statik itu nggak punya aturan. Dia orang masuk ke routing statik, ya dari routing dinamik masuk ke routing statik, ya nggak ada aturan. Tapi dari routing statik ke dinamik ada aturan. Nah, nih kalau masuk ke RIP harus memiliki nilai hopnya. Contohnya perintah routing RIP, distribute. Nah, nanti siapa yang mau masuk di sini? Misalnya OSPF masuk ke sini, nah, masukin metriknya. Ya, metrik itu jumlah hopnya, gitu. Nah, satu misalnya contohnya, ini bisa dua, bisa tiga, ya, tergantung topologinya. Terus kalau OSPF harus memasukkan perintah subnet. Nah, tinggal tambahin subnet doang belakangnya. Jadi ini masuk ke router OSPF, saya yang pengen masuk ke OSPF, misalnya RIP, berarti redistribute, RIP, tambahin subnet, gitu. Nah, terus YGRP. Nah, YGRP ini aturannya lebih banyak nih. Harus memasukkan 5 parameter metrik diantaranya bandwidth, delay, reliability, load, dan MTU. Ya, kelima parameter tersebut harus dimasukkan yang nantinya akan dikalkulasi oleh dual. Ya, dual itu algoritma kalkulasi metrik di YGRP. Nah, ini biar dapetin metrik, nilai metriknya. Itu dan didapatkan jaraknya. Untuk mempermudah tidak harus sesuai dengan tidak harus sesuai yang kita bisa masukkan nilai. Ya, jadi gini, untuk mempermudah kita nggak perlu ngitung-ngitung, ya cukup masukkan nilai satu aja, ya karena tidak akan berpengaruh kok nilai-nilai itu. Betul. Kalau mau bagus ya dihitung. Ya, kalau kita uh, kesulitan dalam menghitungnya ya udah masukin aja nilai satu. Ya, karena hasil dual akan menjadikan ADN yang berbeda pada setiap produk prefix IGRP. Untuk hasil metrik, hasil distribut nilai ADN 170, sedangkan produk asli prefix IGRP tetap menjadi 90. Contohnya adalah sekian. Nah, jadi nanti si IGRP cukup kalau dari misalnya dari OSPF, berarti OSPF disebut OSPF metrik masukin satunya ada 5 kali gitu. Nah, itu selesai kalau si IGRP seperti itu ya. Nah, ini topologinya seperti ini. Ya. Jadi di redistribute ini minimal ada 3 router. Nah, router yang tengah ini sebagai router yang melakukan redistribution. Ya, jadi di sini Jakarta ini routing statik yang sebelah kiri, sebelah kanan di Bogor routing dinamiknya pakai RIP. Nah, bagaimana caranya klien yang ada di Bogor bisa connect ke klien yang ada di Jakarta? Ya, ini beda routing. Nah, dilakukanlah di tengah-tengah yang namanya proses redistribution. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada, Pak. Saya lanjut ya. Iya, lanjut aja. Oke, yang kalau lanjut kita akan langsung praktekkan aja. Ini topologi seperti ini. Ya, saya sudah buat topologinya. Mana ada kan topologi? Ah, nih. Nah, ini yang saya buat dinamik, tinggal diganti aja. Ya. Kelihatan semua? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Nah, oke. Nah, seperti ini topologinya ya. Nah, ini ya. Ini saya buat ini di HCP yang ke sini. Ini juga di HCP. Ya. Kalau mau ini nggak usah ngulang lah. Kalau dari awal mah kita nggak perlu ulang lah. Kalau mau ulang lah dulu deh, biar dari awal. Oke, nggak apa-apa, saya ulang aja. Ini berarti kita bangun seperti kayak tadi ya. Anggap sebegini. Nah, ininya nanti kita pakein
dia yang ke routernya kita pakein ini apa namanya, routing serial. Nah, jadi kita matiin dulu, kita pasang, nyalain lagi, pasang, nyalain lagi. Nah, oke. Ini serial 0, temu serial 0, serial 1. Oke, pas nih. Nah, ini saya kasih nama misalnya router Indonesia, INA. Ini router SG Singapura, RSG. Nah, ini router misalnya US. Nah, di sini ada switch. Switch. Di sini PC-PC-nya. Nah, di sini tinggal kita pasangin kabel. Oke, ini GI 0. Satu, ini 1. Oke, ini GI 0. Sorry. Ya, ini nggak masalah. Ini 1. Nah, ini. Nah, kalau mau benar nih ya, kalau mau benar berarti di sini kita pakai slash 130 kan. Ini biasanya 12, 12, 12, 0 slash misalnya 30. Karena cuma 2 PC atau 2 koneksi. Ini 23, 23, 23, 0 slash 30. Nah, oke. Di sini. Nah, ini LAN kita 192 aja, 192, 68, 10, 1, slash-nya, sorry, 11, 10, slash-nya 24 networknya. Ini kita buat di sini 20. Nah, oke, seperti ini. Yang sebelah sini, kiri, ini statik. Ya, routing statik. Nah, pokoknya ini nggak berubah-ubah, statik terus. Yang kanan nanti berubah-ubah. Nah, ini dinamik. Yang sekarang kita pakai yang dinamik RIP dulu. RIP versi 2. Ya, nanti kita ganti OSPF, nanti kita ganti EGRP. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan kerjakan. Lancar ya? Koneksi lancar? Halo? Tes? Kondisi lancar? Koneksi? Lancar, Pak. Ya, ini ada yang tadi tuh, yang WA saya. Katanya ada putus-putus. Nah, sampai sini kita lihat, kita kerjakan yang di Indonesia dulu. Nah, ini kita yang ke arah LAN-nya dulu, GI 00. Oke. GI 00, IP address 192.168.10.1. Ini akan jadi gateway-nya. Nosat. Kita kasih deskripsi. Ini link to lokal atau LAN. Oke, ini udah. Sekarang kita tinggal buat DHCP. IP DHCP exclude, saya mau exclude ini 10.1 sampai dengan 10.10. Nah, oke, sekarang kita buat DHCP-nya. DHCP full. Nah,
kita kasih nama LAN INA Indonesia. Oke, network 192 168 10.0 255 255 255 0. Default rootnya 192 168 10 1. DNS-nya punya Google aja. Nah, ini udah simpan. Sekarang kita tes si PC-nya. Nah, dapat kita ping 192 168 10 1. Oke, bisa. Satu lagi. Oke, bisa. Sekarang kita ping 192 168 10 1. Bisa ya. Nah, jadi sekarang yang ke arah Singapura. SE00. Nah, ini ada clock red. Ya, berarti. Karena dia DCE. Kalau Singapura, NT, SE0, serial 00. IP address tadi 12, 12, 12, 1. Nah, subnetnya berarti kan 130.252 ya. Ini clock rate biasanya 9.600. Ya, clock rate-nya bisa kita pilih ya. Saya pakai 9.600 saja. Biasanya pakai 64.000 ya, apa-apalah. Atau 64.000 aja. Biar lebih speednya lebih bagus, 64.000. Nah, ini kita bisa pakai ini yang bagus nih. Nah, 64.000. Oke. Terus tinggal nosat, tinggal deskripsi. Deskripsi link to R Singapura ya. Skip. Oh, ini udah dikasih nama nih puternya. Hostname R INA. Oke, kita cek dulu show IP INT BR. Nah, ini udah. Ya, kenapa down? Karena belum yang Singapurnya belum kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi untuk bagian Singapurnya. Atau kita ini dulu deh, yang US dulu. Oh, nggak apa-apa, Singapura dulu yang koneksinya dulu. Yang Singapurnya berarti SE00. Name R SG INT serial 000. Ini IP address 12 12 12 2. 252 ingat ya, 130 nosat deskripsi link to R INA. Nah, coba kita ping 12 12 1. Nah, oke. Nah, sekarang ini udah selesai. Sekarang bagian yang US. Yang US jalin belum udah. Kasih nama dulu R US. Ini yang ke bawah dulu ya, INT GI 00. Ya, ke LAN-nya dia.
IP address 192.168.20.1 nosat deskripsi link to RSG link to lokalan. Oke, dah. Terus saya buat DHCP. IP DHCP exclude. Saya keluarin yang ini. 21 sampai dengan 2010. Oke. Sekarang kita buat DHCP-nya IP DHCP pool LAN US. Network 192.168.20.0. Bukan 0 ya, 252 tapi. Terus deskripsi default router 192.168.20.1 DNS 888. Oke, dah. Simpan. Sekarang tinggal kita konfigurasi PC-nya. Nah, nggak dapat nih. Kenapa nih? Kayaknya ada salah saya nih. Oh, kenapa? DHCP-nya tadi salah. Kok 252? Kan ada yang ngehin. Nih, networknya. Nah, 252 itu yang ke atas. Ya, ini tinggal ini aja sih, ganti aja. Ini hapus saya dulu ya. Net 252 ya, cuma ada dikit dia. Minum. Waduh deh. IP DHCP pool LAN US no network. Nggak mau, berarti langsung aja kita tiban aja lah. Network 192.168.20.0 nih 255. No. Oke, kita cek dulu lah. Do show run. Nah, kita cek dulu di atas nih. Nah, 21 sampai 210. Ini 20.55. Oke, sip. Harusnya udah bisa. Simpan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, dapat ya. 13. Kenapa? Karena dia loncat tuh. Tadi ada gagal itu, jadi dia loncat. Nggak apa-apa lah. 192.168.20.1. Oke, bisa. Ini. Nah, 2014 dapatnya. Tapping ke gateway-nya 168.20.1. Oke, bisa juga. Nah, sekarang yang ke atas ya. Kalau tadi ini berapa dia? 12.12.1 ya. Ya, ini berarti 23.231. INT serial 000. IP address berarti 23.23.23.1. 255, 255, 255, 252. Start deskripsi link to RSG.
Oke, dah do show IP int PR. Nah, ini udah 23 231. Ini kan nggak ada clock rate-nya ya. Yang clock rate nanti di router SG. Nah, router SG kita kasih berarti di serial 1 ya. Tadi saya masukin serial 0 serial 1 tuh. Waduh, saya serial 0 nih salahnya. Harus serial 1 ya. Ini berarti saya hapus dulu berarti. No IP address. Nah, cek. Nah, udah nggak ada. Jadi saya masuk ke serial 0. Oh, tadi serial 1 bener ya? Aduh, ini gimana? Tadi serial 1 udah bener. Aduh. Serial 1, oh tadi serial 0 ya, serial 1 yang benar. Ya benar, oke. Benar-benar. Ya, kita kasih di sini 01 dulu. Terus kita kasih IP address 232323 2. Sorry, 2331. Saya buat dulu 1 di sini. Sini 255, 255, 255, 252. Oke. Tinggal deskripsi. Link to RSG. Nah, dah. Do show IP int PR. Nah, ini udah ya. Simpan dulu. Selanjutnya tinggal yang ini. SN 01 IP address 232323 2. 255 255 255 252. Oke, nosat. Ya, deskripsi. Ini link to R US. Oke, sekarang kita ping 23 1. Nah, bisa ya. Nah, ini udah oke. Nah, sekarang kita buat routing dulu. Routing statik dari Indonesia ke ini, ke US sama ke US ya, link US ISG sama LAN-nya si ini, LAN-nya si US. Berarti ini sama ini network yang dimasukin. Ya, masih ingat nggak konfigurasinya? IP route. Berarti kebalikannya ini ya, kebalikannya. Berarti ini 23, kita masukin 23, 23, 0. Subnetnya ini, ingat yang sampai salah, dia 23 itu 252. Nah, gateway-nya, berarti gateway-nya 12, 12, 2. Ya, plus 12, 2. Nih. Gateway-nya ini nih, 12, 12, 2. Oke, satu lagi. Berarti yang 192, 168, 20, 0. Ya, subnetnya bukan 252, tapi 0. Nah, gateway sama. Nah, oke. Ini kita bisa cek do show IP route. Nah, yang S. Nah, kalau statik ini udah muncul. Nah, tinggal kita buat yang ini, yang Singapura. Yang Singapura berarti dia harus menjangkau ini ya, satu doang nih, 10.0. Ya, di Singapura berarti IP route 192 168 10 0 255 255 255 0. Nah, ininya 12 12 12 1. Ya, nih. Sini 12 12 1. Nah, udah. Nah, ini kalau dia udah bisa berarti tandanya dari sini ngeping ke 192 168 10 dari Singapura ya. Ke tadi berapa? 11 ya. Nah, ini harus udah bisa. Nah, oke, udah bisa. Ini ke 12 juga harus sudah bisa. Nah, udah bisa. Ya, tapi yang belum bisa adalah kalau dia ke sini.
Nah, itu belum bisa pasti. Oke. Sekarang kita kerjakan yang US. Nah, ini US kita kasih RIP ya tadi. Bentar saya cas dulu laptop saya. Nah, di sini berarti kita setting dulu dia sebagai RIP. Nah, ini kita cek ya. Ini udah dicek nih. Kalau mau cek lagi do show IP INT BR. Kalau routing dinamik itu dicek yang dia punya kan, yang dia advertise. Nah, berarti kita buat di sini router RIP version 2, masukkan network-nya, network 192.168.20.0 network. Nah, kalau RIP kan nggak perlu ada subnet dia, 23.23.23.0. Tinggal no auto summary aja. Ya, ini udah selesai, simpan 2R. Nah, kalau routing dynamic ya pasti belum ada di show IP route, dilihat tapi routingnya belum muncul R-nya nih. Ya, R kan berarti dia RIP. Nih, belum muncul di sini. Masih C ya atau L. C itu connection, L itu lokal. Ya, ini selesai. Kita kerjakan yang ini berarti RIP di router Singapura. Kita cek dulu show IP INT BR. Nah, jangan sampai salah, tadi routing statik itu kita ke arah 12.12, sekarang routing dynamic yang 23.23. Berarti router RIP version 2 network 23.23.23.0. Nah, no auto summary. Nah, sekarang kita cek do show IP INT BR, do show IP route. Nah, sini ada R ya 20. Ya, dari SG udah bisa membaca lokalnya dari US. Nah, sekarang coba kita ping. Tadi 192, 168, kalau nggak salah tadi 2013 ya dia ya, loncat kan tadi. Sama 2014. Oke, bisa. Nah, di sini yang belum bisa adalah ini. Nah, karena kenapa? Karena dia beda routing protokol. Yang ini statik, ini RIP versi 2. Nah, sekarang gimana caranya agar si RIP bisa berkomunikasi dengan routing protokol statik? Ya, ini cuma satu doang berarti yang kita masukkan di router Singapura, nggak perlu dua karena yang si statik itu nggak perlu ada aturan. Enaknya gitu, kalau statik nggak ada aturan. Nah. Gimana caranya, Pak? Ini kita lihat di sini kalau RIP, baca dulu. Mana tadi? Nah, kalau RIP dia masukin metriknya. Metriknya di sini berapa nilai metriknya? Nah, berarti di sini nanti redistribute statik. Nah, metriknya 1. Kenapa 1? Karena dari sini dari SG menuju ke RIP cuma satu hop doang. Ini kan satu tarikan kabel, berarti nggak dihitung. Yang dihitung cuma satu metriknya. Gitu. Oke, berarti kita buat di sini ya biar si router statik masuk bisa dikenali sama RIP. Berarti di sini di router RIP kita masukkan redistribute statik metriknya metriknya 1. Oke, dah seperti ini. Terus kita simpan. Nah, sekarang yang perlu kita cek di sini adalah masing-masing routernya, router Indonesia dan US.
Sekarang kita cek di router Indonesia. Do show IP route. Lihat dulu sebelum di show IP route yang baru. Nah, ini kan tadi hanya ini ya, 3 ya, ada 2 ya, yang ini sama ini. Ini sekarang kita lihat. Ya, kalau ini tetap ya 2. Karena kenapa? Karena dia manual ya. Kalau statik itu tetap 2. Tapi nanti yang kita lihat nanti di router US ya, ini nambah 1. Kalau tadi kan di router US yang dia kenali ini ya, ini doang nih. Ya, jalur ini yang ke sini doang nih. Ke sini nggak kenal. Sekarang kita lihat di US. Ya, lihat di US nih. Do show IP route. Nah, ini ada R. Nah, R-nya di sini ya yang 10.0. Nah, jadi dia udah kenal sama yang 10.0. Ya, gitu. Nah, harusnya udah bisa nih, tapi yang tapi di sini nggak kebaca nih. Yang mana? Yang 12 0. Nah, harusnya kan 12.0 dulu yang kebaca ya dibandingkan 10.0. Ya, tapi ini masih tetap bisa connect. Coba kita coba aja. Nanti ada triknya gimana biar kebaca semua. Nah, ini coba kita coba. Tuh, bisa ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini dia RIP yang mengenalinya. Bukannya statik. Ya, jadi si statik masuk ke dalam RIP. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak ini? Halo? Halo, tes. Ini suaranya. Mungkin nggak ada kali, Pak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada kali. Bentar, nggak ada nih. Nah, ini kan yang belum ada di sini yang 12.12.0 ya, tapi tetap aja ini bisa kebaca yang penting dari antar klien kan. Goalnya kan antar klien bisa connect. Ya, tapi di sini ya belum enak aja kelihatannya nih. Gitu kok loncat yang kebaca yang 10.0, tapi yang 12.12.0-nya nggak kebaca. Nah, ini biar kebaca kita masuk lagi ke routing RIP, router RIP. Kita tambahkan di sini redistribute connected. Nah, gitu. Kenapa lamben redistribute connected? Karena dianggap sama router Singapura antara Indonesia dengan Singapura adalah satu tarikan kabel atau dia satu direct connection. Ya, jadi si US tidak perlu tahu gitu. Ya, nggak perlu ditampilkan lah di antara routing Singapura ke Indonesia karena dia direct connection. Nah, kalau sekarang kita akan advertise ya, berarti dari Singapura akan advertise ke US bahwa ada satu tarikan dari US dari Singapura ke Indonesia. Nah, sekarang kita cek lagi di US. Nah, di sini ya nambah yang 23 nih. 12. Ya, satu tarikan dari US ke Indonesia. Gitu. Yang di atas sebelumnya nggak kebaca tuh yang 12 itu. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, itu yang ini. Ya, yang RIP, static RIP. Yang berikutnya kita lanjut dari static menuju ke OSPF.
Nah, berarti yang ini kita hapus, yang ini nggak usah kita hapus. Berarti yang US kita hapus. Tinggal kita hapus berarti di sini no route trip. Nah, gitu. Ini kita cek do show IP route. Nah, ini udah nggak ada, kita simpan. Ini juga kita hapus. Ya, kita hapus berarti no route trip. Nah, kita cek do show IP route. Nah, ini udah nggak ada ya. Nah, ada cuma router statik doang. Oke, nah ini kita simpan. Nah, sekarang kita kerjakan lagi di sini US, ini OSPF, to show IP INTBR, pastikan dulu ini dulu. Saya selalu buat begini, biar kita nggak lupa. Router kita punya dua, berarti dua network, ini router OSPF, ya, misalnya OSPF 100 lah, nah, bosan satu mulu. Ya, network, masukin 192, 168, 21 juga boleh. OSPF ingat dia pakai wildcard. Nah, ini berarti 255 wildcardnya, areanya area 0. Bon. Satu lagi network berarti 23, 23, 231 boleh. Nah, ini lihat. Ini dia berarti wildcardnya 3. Ya. Nah, karena 253 kalau dijadiin wildcard jadi 3. Nah, ini yang mau hitung sendiri lah. Nah, kelamaan saya langsung hitung. Nah, intinya kebalikan dari binernya subnet. Ya, binernya subnet kalau misalnya 253 itu kalau dibalik jadi 3. Gitu. Terus areanya 0. Nah, buat log agency change. Ya. Simpan. Sip. Sekarang kita buat yang ke Singapura. Yang Singapura ke US. Nah, kita cek dulu show IP INTBR. Nah, ini cuma satu berarti yang 23. Router OSPF 100, network 23, 23, 23, 0. Tadi ini 3, area 0. Log agency change. Oke, udah simpan. Do show do R aja. Do R, sekarang do show IP route. Nah, ini baru muncul nih OSPF. Sekali lagi. Mana OSPF kok belum muncul? Benar nggak nih? Benar, log agency change. Benar ya? Show IP route, cek lagi sekali. Nah, baru muncul. Ya. Nah, berarti dari sini sudah bisa ngeping ke 192, 168, tadi 20.13 sama 20.14. Nah, oke. Yang sekarang kita hubungkan dari OSPF ke statik. Nah, di sini kita cek dulu lah. Ini pasti belum bisa. Nah, ya. Karena berarti di sini di Singapura harus dimasukkan statik ke routing OSPF. Router OSPF ini 100. Nah, lihat lagi OSPF itu butuh apa? OSPF itu harus memasukkan perintah subnet. Nah, tinggal tambahin subnet doang. Berarti OSPF redistribute, OSPF subnet,
metrik dulu, metriknya. SPF berapa tadi? SPF 100. Nah, subnet. Nah, oke. Statik kok. Aduh. Nah, ini redistribute masuk SPF ketemu SPF, masuk SPF lagi. Statik. Ini subnet. Nah, gitu. Nah, jadi kita masuk dulu tadi ke SPF, nanti redistribute statik. Nah, tambahin lagi ya biar ini ya, biar bisa ada muncul itu. Berarti SPF connected subnet. Nah, ya, itu doang, dua perintah itu doang. Ini kita simpan. Berarti kita cek yang ini, yang di router US. Yang ini nggak perlu dicek, ini mau udah pasti 2 terus dia, yang di US. Nah, yang di US juga cek sekarang jadi ada 2, USO IP route. Nah, ya 3 ya. 2, sorry. 2 yang satu ini 12 ini yang direct antara US ke Singapura, US ke Indonesia. Singapura ke Indonesia. Ini yang pelannya Indonesia. Nah, harusnya sudah bisa sekarang. Oke, berhasil ya. Nah, ini udah oke. Nah, terakhir. Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nih. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Terakhir, ini kita jadi EIGRP. Ya, ini routing protokolnya punyanya Cisco. EIGRP. Berarti sama kayak tadi. Yang di US ini kita hapus routing OSPF-nya. No router OSPF 100 tadi. Nah, udah simpan WR. Cek DUSO IP route. Nah, udah nggak ada nih pokoknya. Yang tadi ada 2, ini udah nggak ada. Berarti lakukan hal yang sama untuk yang ada di Singapura. No router OSPF 100. DUSO IP route. Nah, ini juga udah nggak ada. Yang ada cuma S doang. Oke, statik. Oke, sekarang kita jadikan dia router EIGRP. Kita cek dulu DUSO IP INTBR. Ya, ini ada 20 sama 230. Kita buat router EIGRP 10. Network 192.168.20.0. Nah, ini OSPF bisa EIGRP bisa pakai wildcard atau nggak pakai wildcard ya? Saya nggak pakai wildcard ya, pakai subnet aja. Yang normal aja. Network 192 23 0 255 255 255 0. Tinggal tambahin no auto summary. Oke, ini sudah selesai di WR. Nah, yang sana yang di Singapura harus dibuat OSPF-nya yang 23. Nah, di Singapura EIGRP ya, OSPF router EIGRP 10 tadi network berarti yang 23 0 255 255 255 0. Oke, no auto summary. Oke. Nah, sekarang kita cek DUSO IP route ada D-nya, ya benar. Sekarang kita ping ke lokalnya US 2013 pasti bisa. 2014 juga harusnya pasti bisa. Oke, dah. Nah, sekarang kita konekin nih yang sekarang nggak bisa nih, statik ke EIGRP nggak bisa. Nah, ini harus bisa, berarti di sini kita buat redistribute. Berarti masuk ke router EIGRP 10, redistribute lagi, berarti redistribute statik. Nah, ini dia tambahin
Yang nilai metriknya. Ya, metriknya kita masukin yang tadi 1, 1, 3, 4, 5. Ya, terus tambahin ya. Connected-nya. Nah, redistribute, static, connected. Redistribute, connected aja. Nah, kalau udah, sekarang kita lakukan pengecekan. Nah, pengecekannya berarti di bagian sisi sini aja ya. Nah, itu udah pasti 2. Kita cek do show IP route. Nah, ini ada 2. 12 sama ini 10. Oke, ini harus sudah bisa nih. Ketika kita ping. Nah, oke, udah bisa ya. Nah, ini aman ya, udah bisa semua. Nah, ini yang disebut dengan redistribute dari statik ke routing dinamik. Ya, kita udah cobain semua dari RIP, OSPF, sampai dengan EGRP. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada yang tanyakan? Tes. Halo, hey, suaranya nih. Ya, Pak. Bisa, ngerti ya? Ya, insya Allah bisa. Si ini mana? Masuk nggak? Si ini? Siapa? Si Pak Is. Ngerti Is? Diam aja Pak Is, bisa nanya Pak Is. Mana Is? Paham ya? Lain ya? Nah, oke. Nanti tinggal lihat tugasnya aja. Ya. Ini saya bagi, jadi tugasnya dibagi 3 aja nih. Ya, di pertemuan ke-12, 13, 14. Ya, dibagi-bagi aja tugasnya nanti. Oke, nggak ada yang ingin tanyakan? Enggak, Pak. Yang penting ada video tutornya. Nah, oke ya, nanti saya upload ini. Yang ini belum saya ini ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, udah saya akhiri. Nanti tinggal tunggu minggu depan kita formatif, sama minggu depan lagi kita UAS ya. Tadi soalnya kayak gitu ya, kurang lebih kisi-kisinya seperti itu. Iya, Pak. Oke ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.